remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Hal inilah yang membuat orang dewasa muda rentan terserang gangguan mental. Seorang siswi SMA Negeri 3 Bandung terekam CCTV melompat dari lantai 3 gedung sekolah. Sebelumnya pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Jakarta Selatan tewas usai loncat dari lantai 4 sekolahnya. Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini? Jangan melompat. Tapi kenapa? Ingat usahamu selama ini. Mungkin aku tidak tahu apa masalahmu, tapi kita bisa berusaha lebih baik lagi. Ayo turun. Generasi Z merupakan tumpuan masa depan dan digadang-gadang akan memimpin Indonesia Emas 2045. Namun, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 menyebutkan setidaknya 1 dari 16 orang berusia 15 tahun ke atas terdiagnosa mengalami depresi. Ironisnya, kelainan mental menempati urutan tersebut ke atas pada anak-anak remaja dan usia produktif sebagai beban kesehatan. Bahkan, kasus bunuh diri dilaporkan sebanyak 826 pada tahun 2022, di mana jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Remaja dengan gangguan mental mengalami gangguan atau kesulitan dalam melakukan keseharian yang disebabkan oleh gejala mental yang ia miliki. Meskipun pemerintah sudah meningkatkan akses berbagai fasilitas kesehatan, hanya sedikit yang mencari bantuan profesional untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental mereka. Padahal, hampir 20% dari total penduduk Indonesia berada dalam rentang usia 10-19 tahun. Sehingga, populasi remaja dapat dikatakan memiliki peranan penting bagi perkembangan Indonesia, terutama untuk meraih bonus demografi dan merealisasikan visi Indonesia Emas tahun 2024. Hanya 2,6% dari remaja yang memiliki masalah kesehatan mental menggunakan fasilitas kesehatan mental atau konseling untuk membantu mereka mengatasi masalah emosi dan perilaku dalam 12 bulan terakhir. Angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan jumlah remaja yang sebenarnya membutuhkan bantuan dalam mengatasi permasalahan kesehatan mental mereka. Lantas, upaya apakah untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang kedua, membiasakan diri untuk berpikir positif. Yang ketiga, selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang kelima, membiasakan diri untuk istirahat yang cukup. Selain itu, solusi apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah permasalahan mental dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, melakukan pengobatan jenis psikoterapi. Dan jika masih parah, dianjurkan untuk melakukan rehabilitasi. Yang kedua, mengonsumsi obat-obatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Yang ketiga, berpartisipasi dalam supporting group. Diharapkan mereka dapat berbagi pengalaman dalam pemulihan cepat dan efektif. Yang keempat, melakukan perawatan intensif di rumah sakit. Yang kelima, melakukan perawatan mandiri. Contohnya, pengarahan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari.